Insan muda, siap-siap ya. Ardan Senja Syahdu Volume 7 2026 kembali lagi. Kira-kira bakal ada siapa aja yang manggung di Ardan Senja Syahdu Volume 7 kali ini ya? Pantengin terus sosial medianya di @ardanradio. Dan jangan lupa save the date. Ardan Senja Syahdu Volume 7 2026 tanggal 29 Agustus 2026. Ya, 29 Agustus 2026 ya. Cek keseruannya, dengerin terus Ardan dan follow sosial media kita di @ardanradio. Ardan Senja Syahdu Volume 7 2026. Ardan, lebih dari radio. Ardan, still alive. Bercak adalah sebuah warna-warna mempesona, bau suara di bawahnya kegetiran, begitu asing terdengar. Sebelah mataku yang mempelajari
Arden for all. Here to connect. Kau maulah di kemana, ku akan terus denganmu. Cobalah tuk bersembunyi, ku pasti menemukanmu. Tertawalah sepuasmu, sebelum kau ku buat membisu. Memohonlah sekuatmu, sampai kau berakhir di tanganku. Atas nama jiwa yang hancur, ku akan kembali untuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa, kini giliranmu menderita. Kau tak pernah tahu hancurnya jadi aku. Kau maulah di kemana, ku akan terus denganmu. Cobalah tuk bersembunyi, ku pasti menemukanmu. Atas nama jiwa yang hancur, ku akan kembali untuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa, kini giliranmu menderita. Kau tersiksa, itu tangisku yang mengutukmu. Sama seperti mata untuk mata, langit pun tak mampu menolongmu. Atas nama jiwa yang hancur, ku akan kembali untuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa, kini giliranmu menderita. Selamat malam insan muda. Malam hari ini di Nightmare Side, kamu akan mendengarkan kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nakut-nakutin nih. Emang kenapa kalau gue dengar sendirian? Hah? Aku mendengar suara pintu dibuka. Ketika ku tengok, pintu itu terbuka perlahan tanpa ada siapapun yang membukanya. Membuat celah kecil antara pintu dan tembok. Aku perhatikan terus dan tiba-tiba muncul wajah seorang perempuan pucat mengintip dari celah pintu. Saya temenin ya. Nightmare Side Arden Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sad-eyed boy in his silly pants. Sometimes he's there, sometimes he hides. Pale fair skin and his tiny hands, waving from distance in black and white. Nobody sees him when he's around, but he's beside me whenever I'm down. Run about and play around my silky dress. No, I could never forget his face. My name is Peter Van Jost. I like your dress and the way it smells. I don't know where my mommy is. If you could meet her, she'd like you as well. I don't know who you are. I don't know where you're from. Give me your hands, let's find a light. Leave all this behind and forget the world. So the silly Peter disappeared, and he's nowhere to be seen. He's not a shed there, I fear, and many things remind me of him. Yang akan kamu dengar di sini adalah pengalaman kisah nyata mereka bertemu mimpi terburuknya. Lo tahu kan, mitos di goa ini tuh gak boleh ngomong. Lada. Emang kenapa? Lada. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan. Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Di rentang waktu yang berjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru enggan. Di gigir yang curam dan dunia tertinggal gelap membeku. Sungguh betapa lesat dan udara yang terbakar jauh. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama, bercinta di luar angkasa. Seperti takkan pernah pulang, kau membias di udara dan terhempaskan cahaya. Seperti takkan pernah pulang, ketuk langkahmu menarilah di jauh permukaan. Di rentang waktu yang berjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru genggam. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama, bercinta di luar angkasa. Seperti takkan pernah pulang, kau membias di udara dan terhempaskan cahaya. Seperti takkan pernah pulang, ketuk langkahmu menarilah di jauh permukaan.
terbuka, jalan pulang dan menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita telah bercinta di luar angkasa. Jalan pulang dan menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita telah bercinta di luar angkasa. Lisir wangi, seliramu tumakeng sinau, ojo tanging kon mukulin, awas jangan ngetar. Aku lagi bang wingo jin setan kan tak utusi dadio sembarang wajah layu Aduh, ini benar nggak sih alamatnya? Ah, ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Ih, mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi, JNE Nightmare Side menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. abite ayana gaduh hiji boneka. Psst, jangan ribut. Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, ibu?
Malam padam di seluruh tubuh, samakan lukisan harapan di rahimmu, menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Rebah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah di tanah, air tumpah mengalir membasuh. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Ardan, lebih dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimas hadir menemani kamu malam hari ini untuk mendengarkan cerita-cerita seram, pengalaman insan muda di mana mereka bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan atau yang biasa kita sebut hantu. Di malam Jumat ini, pastikan ketika kamu sedang mendengarkan atau menyaksikan live streaming ini, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Sampai nanti tengah malam jam 12, kita akan mendengarkan 3 cerita yang pastinya pengalaman-pengalaman ini bisa jadi terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan di malam hari ini. Dimasta tidak sendirian malam hari ini, pastinya ditemani juga sama JNE di JNE Nightmare Side yang sudah selalu setia untuk nemenin Nightmare Side bertahun-tahun ya. Pastinya juga menemani kamu nih insan muda, dimana mungkin kamu yang sedang mendengarkan juga seorang pelaku UMKM, dan ini pasti relate banget lah dengan kirim-mengirim barang gitu kan, dengan hal-hal yang kaitannya sama produksian, realita harian UMKM lah, pagi produksi, siang packing, sore mungkin langsung kirim, malamnya datang lagi stok yang baru, dan kirimannya gak cuma 1-2 dus, tapi mungkin bisa sampai ratusan dus. Makanya harus pinter-pinter nih ya, pilih jasa kirim dan juga layanannya, dan harus pilih yang aman, terpercaya, dan pastinya hemat ya, biar kamunya tuh gak boncos. Dan untungnya JNE punya 2 solusi buat kiriman yang gede-gede gitu, yaitu JTR dan FTL. Pastinya beda kebutuhan, beda solusi, tapi sama-sama jadi andalan. Jadi kalau kamu pelaku UMKM dan pengen kirim barang banyak dimensi besar atau kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, pilih JTR atau JNE Tracking. Kapasitasnya bisa sampai 10 ton dengan skema share load, dan ini pas banget buat
restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi kalau kamu pegang order besar, proyek atau kejar deadline ketat, mungkin bisa pakai FTL atau full truckload. Ini satu truknya ini full khusus buat kiriman kamu Insan Muda ya. Nggak digabung, nggak transit, dan kapasitasnya bisa sampai 30 ton. Jadwalnya fleksibel, sesuai sama bisnis kamu dan kebutuhan kamu juga ya. Kamu tinggal pilih mana yang cocok buat bisnis kamu, sama-sama kiriman gede tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh, dan pastinya JNE Connecting Happiness. Kalau JNE itu kirim-kirimannya paket barang ya, jadi jangan coba kirim yang aneh-aneh. Yang kadang berkaitan dengan ya mistis-mistis ya. Kalau ngomongin kiriman tuh kayak aduh, dapat kiriman masa nggak enak badan ini segala macam, aduh nggak kayak gitu ya. Tapi ya kalau kiriman cerita-cerita seram boleh banget nih. Malam hari ini pun kita buka buat kamu yang ingin sharing pengalaman seramnya ke nomor 0812 201 1059. Kamu bisa share pengalaman seram kamu dan nanti langsung Dimasta bacakan ya di sesi selanjutnya. Jadi boleh tuh kamu kirim, mungkin baru ngalamin kejadian-kejadian seram atau bahkan pas lagi dengar cerita pertama kedua ini mulai ngalamin aneh-aneh nih pas lagi dengerin, wah tiba-tiba ada ini ada itu. Karena gue yakin banyak banget dari Insan Muda yang lagi dengerin sekarang ini dengerinnya sendirian juga gitu. Pada berani ya, padahal tagline gitu tuh jangan dengerin sendirian. Absen dulu lah sedikit ya yang lagi nonton di live kita, karena kita lagi live streaming sekarang di YouTube Ardan dan pastinya live TikTok kita Ardan Radio BDG yang selalu dipenuhi dengan insan muda yang menonton gitu. Terima kasih banyak Insan Muda. Dan pastinya website kita di ardanradio.com ya. Jadi kalau ngomongin apa ya, cerita-cerita seram, gue yakin Insan Muda juga banyak pengalamannya, dan boleh share ya di 0812 201 1059. Nah ini selamat malam ya, ada Karawang hadir, oke, Banjaran hadir, ada Teja, ada Dea. Ini boleh di absen dulu dong, ini sambil saya baca komennya dari sini ya. Terima kasih. Ada juga Jakarta hadir Kang, Cimahi, Sasak Gantung, Kamarung. Ada juga Antapani hadir, Cijerah, Tangerang, Kutawari. Ada juga di Jatinangor, Bandung Timur. Dari Amerika, Curug Candung hadir, Sekelwa hadir, Cicahem, Pamulihan Garut Selatan juga hadir. Riung GBLA ya, mantap tuh. Siap-siap nanti GBLA hari Sabtu, mari kita rayakan Insan Muda ya. Purwakarta ada Cicukang, Arca Manik juga hadir. Lagi tugas di Timur Leste juga hadir, Lembang, Dubai, Cirata Bang hadir, Baros hadir nih. Ini Barosnya William Baros atau Baros Cimahi ya. Ujung Berung juga hadir, Depok, Saguling, Cimbuleit, ada Marga Asih, Bansel, Bandung Selatan juga hadir, Sukajadi ya, Jawa Barat hadir, Cipanas Puncak, wah mantap, Taman Sari, bahkan ada yang tadi komen Thailand katanya ya. Gede Bage juga hadir selalu. Pajajaran Bandung teman-teman di situ ya. Mungkin aku nggak bisa bacain nama-namanya satu-satu, mungkin di komen yang kebaca. Nih aku bacain ya, Gunung Puntang dan daerah Subang juga hadir, DU juga hadir. Jadi sudah banyak sekali nih Insan Muda yang sudah siap untuk dengerin cerita dan pengalaman-pengalaman seram. Spill sedikit deh pengalaman yang akan kamu dengarkan malam hari ini nih, masuk dari email kita di nms@ardanradio.com. Jadi kalau kamu punya pengalaman seram terus ingin dibacain ala-ala Nightmare Site kayak gini ya, itu boleh kirim ke email kita. Ini kita sematkan ya email kita di sini. Coba dikasih. Nah, bisa dicek tuh. Di bawah ini ya emailnya ya. Nah, mana? Belum muncul. Nah, itu dia. Kirim ceritanya ke sini, nms@ardanradio.com via email. Kamu boleh diketik di situ atau mau di Word dulu terus di attach filenya ke situ juga boleh Insan Muda. Cerita-ceritanya nanti kita tampung ya. Dan lumayan agak sedikit waiting list ya untuk cerita-cerita, dan semoga kalau kamu udah kirim, standby aja dengerin Nightmare Site-nya terus. Siapa tahu minggu depan cerita kamu yang dibacakan.
spill sedikit cerita malam hari ini akan ada satu cerita dari luar kota Bandung, ya, di sebuah apa ya bisa disebutnya wisma mungkin ya. Situ terus juga ada pengalaman juga dari seorang insan muda yang mengalami juga kejadian ketika dia harus menaiki sepeda motornya. Perjalanan malam lah bisa dibilang ya. Itu dan ada lagi cerita-cerita lain yang pastinya akan bikin bulu kudu kamu berdiri. Oke? Kita mulai ya. Tuh kalau kata Angga, atuh siap. Oke, berarti sudah pada siap ya. Gaskeun. Oke, kalau kayak gitu nggak usah berlama-lama karena tadi juga dari daerah Cijambe ini ada info hujan besar ya. Berarti sudah siap dengan segala macamnya. Siapin snack, cemilan. Karena dua cerita kan insan muda dengarkan malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Dika. Cerita ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu, saudaraku meneleponku. Dia mengajakku menemuinya di daerah Sumedang. Katanya ada obrolan penting yang harus dibicarakan. Aku pun mengiyakan. Sepulang kerja sekitar jam 9 malam, aku langsung menuju kosan untuk ganti baju dan berangkat untuk bertemu saudaraku. Namun entah kenapa, temanku di kosan agak menahan kepergianku. Temanku bilang, ini sudah hampir tengah malam dan saat itu cuaca sedang mendung. Dia menyarankanku untuk pergi besok pagi saja. Tapi aku tetap bersikeras untuk berangkat. Karena sudah janji dan sepertinya ini keperluan yang cukup penting. Sekitar jam 10 malam, aku berpamitan pada teman-teman di kosanku dan memulai perjalanan dengan sepeda motor. Perjalanan berlalu tanpa hambatan. Aku tancap gas hingga tak terasa sudah sampai daerah Tanjung Sari. Di tengah perjalanan, aku sempat berhenti sebentar, menepi untuk buang air kecil. Karena sudah tidak tahan, terpaksa aku buang air kecil di antara semak-semak dan pohon yang ada di sekitar sana. Aku lanjutkan perjalanan setelah itu dan
Kurang lebih waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Udara mulai terasa dingin. Mendung perlahan berubah jadi tetesan-tetesan air. Hujan rintik-rintik mulai turun, namun belum begitu deras. Sehingga aku masih menancap gas motorku itu. Sampai di tengah perjalanan itu, dari kejauhan kulihat seperti ada orang yang mau menyeberang. Karena kecepatanku saat itu sudah tanggung, aku berikan isyarat dengan mengklakson motorku beberapa kali, agar orang itu tidak jadi menyeberang dan menunggu motorku lewat. Setelah aku klakson beberapa kali, orang itu tidak beranjak. Masih tetap menyeberang dan posisinya sudah di tengah jalan. Sampai hampir saja orang itu tertabrak. Untungnya aku bisa menghindarinya. Aku pun menghentikan motorku, menengok ke belakang dan berteriak kesal. "Oi, balik atuh nyebrang teh." Dan ketika aku lihat lagi, orang yang tadi menyeberang sudah tidak ada. Kabur kali. Sudahlah. Aku lanjutkan perjalanan. Aku mulai masuk ke jalanan yang sekelilingnya pohon-pohon besar. Dan saat itu, entah kebetulan, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya motorku. Dan tiba-tiba, aduh, ada sesuatu yang mengenai motorku. Iya, aku seperti dilempar sesuatu. Kontan aku berhenti sejenak. Kulihat kiri kanan, tidak ada apa-apa. Sampai, tar dulu. Di salah satu sudut, di balik pepohonan itu, aku menangkap seseorang sedang mengintip dari belakang pohon, seperti sedang mengintaiku. Karena aku takut itu orang jahat, tak berlama-lama aku langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Kurang lebih beberapa meter setelah aku lewati, tiba-tiba entah kenapa motorku terasa sangat berat. Padahal saat itu jalan tidak menanjak. Bahkan mesin motorku mulai meraung, seperti tidak kuat. Terasa berat seperti ada yang menahan dari belakang.
Beberapa kali aku gas motorku. Dan iya, seperti tidak ada tenaganya. Apa sih ini? Takutnya malah rusak, aku pun menghentikan motorku. Jangan-jangan panas kali ya? Tapi masa sih? Aku coba dinginkan motorku dulu sejenak. Takutnya ada yang salah. Dan posisiku berhenti saat itu masih di satu jalan yang dikelilingi pohon-pohon besar. Setelah mengecek kondisi motor dan ya bisa kupastikan tidak ada yang aneh, aku mulai bersiap kembali untuk pergi. Baru saja aku akan naik ke atas jok motor, tiba-tiba, astaga, terdengar ada suara tertawa. Wow, di tengah hutan seperti ini. Refleks aku lihat ke sekitar dan aduh, ada yang melempariku batu. Terasa tepat mengenai helmku. Batu kerikil. Dan suara tertawa itu kembali terdengar dari kejauhan. Iya, suaranya jauh namun terasa berpindah-pindah. Sampai rasanya ada yang menetes ke wajahku dan ke lenganku. Hujan mau turun lagi sepertinya. Dan tetesannya agak berbeda. Terasa menetes di kulitku tapi kok gak basah ya? Namun jelas terasa menetes. Sesuatu basah, dingin menetes tapi kok gak ada bekas basahnya? Refleks aku melihat ke atas. Dan ketika aku menengadahkan kepalaku, di atas dahan pohon, kulihat ada sesuatu. Dengan posisi sedang merayap turun dari dahan itu ke bawah. Dan di atas pohon itu kulihat sosoknya berbentuk seperti manusia tapi jarinya panjang. Rambutnya terurai, hitam dan sangat tebal. Matanya terlihat menyala merah. Dan semakin lama, sosok itu semakin merangkak turun dan terlihat jelas. Seketika tercium bau anyir di sekitarku. Dan jelas tertawa. Tertawa yang kudengar tadi berasal dari sosok itu. Dia mulai merangkak perlahan dengan lengannya yang panjang disertai kuku dan jari, juga bentuk kakinya yang tidak wajar. Merangkak turun semakin dekat.
Buru-buru aku naik ke atas motorku dan langsung pergi dari tempat itu. Aku tancap gas sekencang-kencangnya. Suara tertawanya masih terngiang seakan-akan mengikutiku. Dan bulu kuduku terus berdiri sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya aku pun sampai di rumah saudaraku itu. Punggungku saat itu terasa berat sekali. Dan rasanya sesak. Ketika aku bertemu saudaraku, aku ceritakan apa yang tadi kualami. Segera mungkin setelah mendengar itu, saudaraku menelepon tetangganya yang katanya cukup mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu. Di tengah malam itu, aku bertemu dengan tetangga saudaraku yang ketika melihatku dia langsung bereaksi. Bahkan sebelum aku ceritakan kejadiannya, dia berkata, "Ayah nu ngiring, ada yang ikut," katanya. Akhirnya aku dibersihkan. Dia bilang ada satu sosok yang marah dan hendak mencelakaiku karena ulah perbuatanku sendiri. Ketika ditanya apa yang kulakukan, saat itu aku pun teringat. Aku sempat buang air kecil di antara semak dan pohon dan tanpa permisi. Mungkin karena hal sepele seperti itu, aku mendapat gangguan yang luar biasa. Sejak saat itu aku tidak mau lagi menganggap hal-hal seperti itu adalah hal yang sepele. Karena ternyata bisa berdampak sangat menakutkan. Bahkan dia bilang sih masih ada untungnya. Aku selamat, tidak kecelakaan. Dan masih kuat. Karena mungkin jika tidak, aku bisa celaka. Namaku Steffi. Aku baru saja lulus dari kuliahku. Dan betapa beruntungnya aku karena langsung bisa bekerja sebagai salah satu staf keuangan di kantor swasta yang ada di daerah Bandung Selatan. Aku sangat semangat sekali bekerja. Apalagi ini adalah pengalaman pertamaku di dunia pekerjaan. Dan seperti karyawan baru pada umumnya, aku menghabiskan banyak waktu di tempat kerja baruku ini. Ya, meskipun aku belum kenal semua dengan rekan kerja yang lain, namun ada satu sahabat yang dekat denganku sejak masa kuliah yang bekerja juga di sini. Namanya Cindy. Jadi, aku kemana-mana pasti selalu dengannya.
Saking seringnya menghabiskan waktu di kantor, aku bahkan sampai sering lupa waktu. Jam 9 atau jam 11 malam, kadang aku baru pulang. Karena harus beradaptasi dengan ritme kerja yang cukup cepat di sini. Ruang kerjaku ada di lantai 3. Dan ketika itu, salah satu seniorku bercerita tentang gedung kantor ini. Katanya, jika sudah malam, sering terjadi keganjilan. Aku pun penasaran. Seniorku pun bilang bahwa jika malam hari ada salah satu ruangan di gedung ini yang tidak boleh dimatikan lampunya. Kalau sampai lampunya mati, jangan berani-berani untuk melihat ke arah ruangan itu, katanya. Aku tertawa mendengarnya. Ngarang ah, balasku sambil bercanda. Seniorku menanggapinya serius. Dia bilang dia pernah mencobanya. Dia sengaja melihat ke arah ruangan itu sewaktu kondisi lampunya mati. Namun, seniorku tidak menceritakan detailnya dan hanya memberikanku peringatan saja. Aku menanggapi tidak terlalu serius. Sedangkan Cindy sibuk dengan laporannya karena harus dikumpulkan besok. Kulihat waktu menunjukkan hampir jam 9 malam. Seniorku pamit pulang. Sedangkan Cindy masih serius mengetik. Sin, balik yuk. Udah beres belum? Kataku. Cindy menjawab, sebentar lagi beres. Aku pun duduk sambil memainkan handphoneku. Karena malam itu pekerjaanku sudah selesai semua. Suasana sudah sepi. Ketika sadar, hanya tinggal kami saja di ruangan ini. Kulihat keluar, gedung pun sudah gelap. Lampu-lampu dimatikan semua. Sin, yuk ah, buruan. Dengan sedikit kesal, Cindy pun mengiyakan dan memutuskan untuk melanjutkan laporannya di rumah saja. Kami pun langsung merapikan meja dan keluar berjalan menuju arah tangga. Sebelum turun tangga, aku tiba-tiba teringat cerita seniorku tadi. Sin, tadi dengar nggak cerita tentang salah satu ruangan di sini yang nggak boleh gelap lampunya? Ruangan yang mana ya? Kepo juga gak sih? Kataku sedikit penasaran. Cindy pun ternyata merasakan hal yang sama denganku. Dia penasaran juga dengan ruangan yang dimaksud. Sambil berjalan ke bawah, kami pun mulai melihat ke beberapa ruangan. Kulihat ruangan demi ruangan memang sudah dimatikan lampunya. Ruangan yang ada di tiap lantai gedung ini memang sudah gelap. Kami masih berjalan menyusuri ruangan tiap lantainya. Tidak ada perasaan curiga atau apapun. Dan perasaan
aku pun masih biasa-biasa saja. Sampai ketika di lantai 2, kami melihat ada salah satu ruangan yang masih menyala. Ruangan itu tepat berada di ujung lorong. Aku pun menjadi penasaran. Itu ruangan apa? Namun, ketika baru saja aku akan memeriksa, Cindy tiba-tiba ingin ke toilet. Ih, sabar Sin. Kita lihat dulu, itu ruangan apa? Baru ke toilet ya. Perlahan, aku mulai berjalan menuju ruangan itu. Karena penasaran, ingin melihat sekali saja. Sampai kami pun akhirnya berada di depan ruangan yang masih menyala itu. Dan ketika aku lihat, gak ada apa-apa. Kulihat ini hanya ruangan biasa. Di dalam ruangan itu, ketika aku intip terdapat meja dan kursi, layaknya ruangan kantor yang normal. Namun, memang lampunya masih menyala. Tidak seperti ruangan yang lainnya. Kita dikerjain nih, Sin. Buktinya gak ada apa-apa kan? Cindy pun mengangguk. Dan kami pun langsung berjalan kembali menuju tangga untuk turun ke bawah. Sampai... Sin, mau kemana? Cindy tiba-tiba lari ke arah toilet. Kulihat Cindy masuk ke toilet yang ada di lantai 2 ini. Aku pun berjalan menyusul Cindy ke toilet. Tunggu, Sin. Ketika sampai di toilet, kulihat Cindy sedang berkaca di wastafel. Sin, lagi apa sih? Kok malah dandan? Yuk balik yuk, kataku. Tapi ia hanya diam saja. Sin, ayo buru. Dan lagi-lagi Cindy hanya terdiam. Aku mendekatinya dan menepuk bahunya. Woi, buruan deh. Ngaca mulu, mau ketemu siapa sih? Dan Cindy masih terdiam. Dan tiba-tiba saja tangannya menunjuk ke arah salah satu bilik toilet. Refleks aku pun langsung melihat. Dan... Astaga! Kulihat ada sesosok perempuan yang berdiri di balik bilik toilet itu. Perawakannya sangat tinggi dan sangat menyeramkan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas mukanya karena tertutup oleh rambut panjangnya. Itu siapa? Dan ketika aku melihat ke arah Cindy, Cindy terlihat senyum-senyum sendiri dan tertawa. Cindy kesurupan. Sambil terus mengucap kalimat-kalimat yang aku tidak mengerti. Sin, kenapa Sin? Sadar Sin, istighfar. Cindy terlihat terus tertawa-tawa. Dan kini kulihat gelagat Cindy sangat aneh. Sampai akhirnya aku meninggalkan Cindy
dan berlari keluar mencari pertolongan. Tolong! 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 Dan di lantai 1, aku bertemu dengan satpam. Aku pun segera meminta tolong dan bilang kalau Cindy kesurupan di toilet lantai 2. Kami pun langsung berlari dengan cepat. Dan ketika kami di toilet, ternyata di toilet itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Cindy dan tidak ada orang satupun di sana. Aku keheranan. Kemana perginya Cindy? Badanku pun sangat lemas. Kuceritakan kejadian yang aku alami tadi. Dan satpam itu bilang bahwa memang di kantor ini sangat terkenal dengan mitos ruangan di lantai 2. Ketika malam hari, jangan berani-berani untuk melihat ke arah ruangan yang masih menyala itu. Dan tak lama dari itu, aku pun mendapatkan pesan dari Cindy. Dia meminta maaf padaku. Kalau dia tadi langsung pulang dan tidak ikut denganku melihat ke ruangan yang menyala di lantai 2 itu. Lagi dan lagi, aku dibuat diam. Tak bisa berkata apa-apa. Karena sangat jelas, tadi aku berjalan ke arah ruangan itu bersama Cindy. Jika Cindy memang sudah pulang dari tadi, berarti yang bersamaku itu siapa? Sejak itu, aku pun tak berani lagi untuk mencari tahu lebih dalam tentang mitos yang ada di kantorku ini. Sampai saat ini. 105,9 FM, Ardan lebih dari radio masih di JNE, Nightmare Side Insa Muda. 2 cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini, dan masih ada 1 cerita lagi yang akan didengarkan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ketiga kita dengarkan dulu pengalaman-pengalaman yang sudah masuk ke nomor 0812-201-1059 ya. Nah, lumayan banyak yang mengirimkan. Kita akan pilih beberapa untuk dibacakan di sesi malam hari ini, insan muda. Selamat malam, halo Nightmare Side. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa. Insan muda di Makassar, Sulawesi Selatan, selamat malam yang lagi dengerin dan lagi menyimak live streaming kita ya. Kita masih di ardanradio.com, pastinya bisa ditonton. Bisa juga di channel kita Ardan Radio buat YouTube, dan live kita di TikTok Ardan Radio BDG. Selamat malam yang masih setia untuk dengerin ya. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut bacakan lagi dari Fajar di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman seram saya saat saya kelas 6 SD. Saya bersekolah di SLB dan pada saat itu jam 1 siang, sewaktu saya sedang berjalan-jalan di koridor sekolah dari kelas ingin menuju ke ruangan musik. Saat itu saya jalannya sama teman saya, sebut saja si B nih. Nah, teman saya ini sedang asik berbincang-bincang dengan saya saat itu, dan pada saat melewati toilet sebelum menuju ruang musik, saat itu saya sempat mendengar suara piano yang berasal dari ruangan itu. Awalnya
coba berpikir positif, mungkin ada guru atau siswa yang lagi ada di ruangan itu main piano, gitu kan. Tapi makin lama suara itu makin dekat dan terdengar jelas. Saat itu penasaran, didatengin ruangan musiknya. Pas dateng, suara pianonya masih kedengar tuh. Kita buka pintu, pas mau buka pintu, pintunya terkunci dan katanya tuh nggak ada orang di dalam. Kita coba tanya sama guru-guru sekitar yang kebetulan lewat di sana. Mereka bilang dari jendela nggak kelihatan ada orang karena mungkin jendelanya tinggi karena dia masih SD jadi nggak bisa ngintip. Dengar suara pianonya masih kedengaran, cuman dari ruangan musiknya tuh nggak ada orang, nggak ada siswa ataupun guru yang lagi di sana, dan pintu pun dalam kondisi terkunci dari luar gitu ya. Jadi mana ada orang yang bisa mainin piano di dalam situ. Itu bikin merinding banget. Setelah itu kami pun jarang pergi ke ruangan musik itu kalau cuma sendirian atau hanya 2 orang. Bahkan itu jam 1 siang. Daerah sana katanya udah cukup sepi dan auranya cukup kurang mengenakan sih. Itu ceritanya, pengalaman yang pernah saya rasakan. Terima kasih sebelumnya dan semoga untuk penyiar saya selalu. Amin. Selamat malam. Terima kasih Kang Fajar ya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pengalamannya dia waktu kecil tapi berkesan sepertinya ya, dan masih teringat gitu. Kadang kalau kita ngomongin zaman-zaman SD, sekolah-sekolah kita apalagi di Bandung tuh ya, pasti sering dengar mitos kayak, wah dulu sekolah kita bekas rumah sakit zaman Belanda, ruangan ini dulunya kamar mayat dan lain-lain. Termasuk salah satunya di sekolah saya dulu tuh, karena dari bangunannya memang bangunan Belanda. Terus pas dilihat di belakang sekolah saya itu ada sumur juga saat itu yang masih ditimba gitu, ada airnya gitu. Jadi kalau airnya habis, kadang anak-anak kalau mau wudhu saat itu ya di situ gitu. Dan sempat ramai juga saat itu, ada penampakan kayak sosok putih di dalam sumurnya itu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ada juga cerita waktu saya SD itu di ruangan kelas, foto-foto pahlawan itu tiba-tiba berjatuhan semuanya tuh. Dan itu nggak lazim lah. Karena kalau anak kecil zaman SD itu juga lumayan cukup jauh ya untuk mencapai si figura-figuranya itu gitu. Dan ini berjatuhan gitu. Aneh lah gitu. Tanpa sebab, angin pun kan nggak mungkin. Pasti kamu juga punya pengalaman-pengalaman di sekolah zaman kecil dulu ya. Apalagi kalau ngomongin ruangan musik, selain yang piano mungkin juga ruang musiknya ada suara gamelan terdengar, atau suara yang bersenandung tapi nggak ada orang. Kalau punya pengalaman yang sama boleh sharing-sharing juga ya. Selamat malam Arden dari Ranca Ekek nih. Kalau di sini sih namanya Dean ya. Selamat malam Dean di Ranca Ekek. Jadi cerita ini di rumah saya nih Kang dulu ya. Jadi paman saya yang mengalaminya. Ketika itu saya baru mau pindah ke Lampung, ikut tugas bapak pindah kota. Bapak dapat rumah gede tuh zaman dulu, wah, masih kuno lah, model-modelan zaman Belanda gitu katanya. Jadi paman saya duluan ke Lampung, beres rumah dan kita nyusul. Tapi paman saya cerita ketika datang katanya pas mau masuk ke kamar tiba-tiba ada tangan mengepal keluar dari pintu. Itu hanya tangan aja. Tangan mengepal berarti begini ya maksudnya kayak gitu ya. Ketika mau dipukul paman saya, tangannya itu hilang. Karena takut akhirnya paman saya tidur di luar sampai kami datang. Tapi untungnya kami gak pernah diganggu karena saat itu masih kecil-kecil lah, umur 5, 7, 8 tahun. Sekian ceritanya, mudah-mudahan dibaca. Sudah terbacakan ya Kang Dean. Hatur nuhun Kang Dean sudah berbagi cerita ya. Selamat malam. Selanjutnya untuk, nah ini lumayan panjang juga nih ceritanya nih ya. Indra di Cisarua. Kali ini akan kembali berbagi cerita horor. Tapi ini bukan pengalaman saya tapi bapak saya. Ini di masa bapak saya masih kuliah katanya.
Jadi salah satu temannya tuh baru aja pindah kosan. Setelah pindah kosan, teman bapak saya ini sering mengalami teror. Ketukan di lantai lah, dengar cerita itu bapak saya penasaran sama tempatnya gitu ya. Singkat cerita bapak saya diajak ke kosan temannya ini. Dan ternyata benar tuh. Pas malam gangguan yang diceritain itu benar-benar kejadian tuh. Pas bapaknya datang ke situ. Tapi ada yang aneh katanya. Karena suara ketukannya itu terdengarnya tuh bukan di atas lantai. Dan bapak saya iseng tuh mengetuk lantainya. Pas diketuk suaranya menggema di bawah lantai. Nah besoknya bapak saya berkata sama temennya kalau di bawah lantai ini ada sesuatu nih. Oke, jadi pas dia dengar tuh ketukannya tuh kayaknya di bawah gitu. Pas diketuk balik itu dia bergema lah ya, ada kayak seperti ada ruang gitu. Bongkar aja nih. Tapi kata bapaknya, teman bapaknya tuh nolak lah. Beberapa bulan kemudian di kosan ini direnovasi tuh. Nah denger itu kan bapaknya dia penasaran sama lantai kamar temennya ini. Setelah diskusi sama pemilik kosan, yang disinyalir pas diketok itu kayak ada ruang kosong di lantainya. Akhirnya dibongkar lah. Takutnya ada harta karun, awalnya kayak gitu. Tapi setelah dibongkar ternyata ada beberapa kerangka manusia yang terkubur di bawah lantai. Dan setelah itu semua kerangkanya dikumpulin untuk dikuburkan di tempat yang lebih layak. Semenjak kejadian itu tidak ada lagi tuh suara ketukan di lantai. Oh jadi suara ketukannya udah di lantai guys. Dan gak ada yang tahu lagi nih nasib rumah kosan itu sekarang seperti apa. Terima kasih. Nah, sama-sama ya Kang Indra ya. Ini baru minggu lalu lah saya sama tim jurnalis ke Garut. Dan di sana juga ada macam penginapan tua gitu. Dan sempat ketika dia bongkar tanah ya mau bikin kolam ikan, dia nemuin kerangka manusia juga di situ. Kayaknya udah lama banget, tapi si kerangka manusia ini yang bikin seram itu masih ada kayak rambutnya gitu panjang katanya. Dan banyak sekali gangguan-gangguan di tempat itu ya. Nah ini mungkin kalau referensinya jurnalis saya kayaknya udah nonton tuh tadi tayang jam 9 malam tuh ya. Oke, sebelum lanjut lagi karena ini ada juga yang mengirimkan, kita lanjut dulu ke cerita ketiga di JDA Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga kita dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Semua berawal saat aku harus pergi keluar kota untuk urusan kerja. Di sebuah kota kecil tak jauh dari Bandung. Aku ditugaskan ke sana karena ada meeting yang harus aku jalani keesokan paginya. Ketika mendapat telepon
untuk mewakili meeting di luar kota. Aku bilang, aku akan pergi pagi-pagi dan langsung meeting. Cuma atasanku bilang, kalau pagi menuju ke sana, macet banget katanya. Jadi, lebih baik 1 hari sebelum dan aku menginap di sana. Biar besok paginya, karena meeting ini cukup penting, aku tidak akan terlambat dan fresh ketika meeting. Mau bagaimana lagi? Aku pun berangkat dari Bandung. Kurang lebih jam 8 malam. Perjalanan ke sana kurang lebih menghabiskan waktu 2,5 jam. Dan ketika sampai, aku langsung cari tempat untuk menginap. Awalnya kupikir gampang cari tempat menginap. Tapi ternyata kondisinya saat itu hampir semua penginapan penuh. Aku pun coba mencari-cari sampai akhirnya aku dapat info dari orang sekitar yang bilang ada satu penginapan yang katanya cukup murah harganya dan sepertinya kosong. Aku pun menuju ke sana. Sebuah wisma murah di ujung jalan dekat pasar. Aku sempat ragu, nyaman gak ya? Tapi karena waktu sudah hampir tengah malam juga, dan daripada spekulasi, cari-cari, kupikir aku tidak ada pilihan lain. Hingga akhirnya aku pun sampai di sana. Sebuah bangunan tua, nampak seperti peninggalan zaman Belanda, yang dijadikan wisma atau penginapan. Cat temboknya kusam, bahkan sebagian mengelupas. Sepi sekali. Ketika aku masuk, di lobi ada seorang wanita yang terlihat sudah tua. Dia lalu berdiri dari tempat duduknya. Ku bilang aku mau menginap semalam saja. Besok pagi akan check out. Dia mengangguk, lalu memberikanku buku tamu. Aku mengisi nama, alamat asalku, dan nomor handphone. Setelah itu, aku membayarnya. Harganya relatif murah, bahkan cukup murah untuk sebuah penginapan. Ibu itu berkata, di sini tidak ada sarapan dan kamar mandinya tidak ada air panas.
Aku mengangguk, tidak apa-apa kataku. Karena memang hanya untuk tidur. Dia lalu memberikanku kunci. Ketika itu kulihat kunci kamar bernomor 7. Lalu tangan ibu itu mengisyaratkan aku untuk masuk ke dalam. Dan dia bilang kamarnya berada di ujung lorong. Aku sempat menengok ke arah lorong. Sepi banget. Aku lalu bertanya, "Bu, kalau malam ini ada yang nginep juga, Bu? Ada yang di sini juga?" Ibu itu menengok ke arahku, tersenyum lalu bilang, "Ada." Cukup tenang aku mendengarnya. Aku lalu masuk ke dalam lorong dan kulihat banyak kamar-kamar di sana. Di depan setiap kamar ada teras kecil dan ada kursi dan mejanya. Memang bangunan ini terasa otentik peninggalan zaman Belanda. Meskipun saat itu kurasa kok agak serem ya. Tapi ya sudahlah. Sampailah aku di kamar nomor 7. Begitu ku buka pintunya, hawa dingin langsung terasa. Kamarnya tidak terlalu besar. Begitu dibuka, sudah langsung terlihat ada meja, kursi, dan tempat tidur. Sudah hanya itu. Dan ada kamar mandi di dalamnya. Kamar mandinya pun tidak terlalu besar. Oh iya, satu lagi. Bau kamar ini terasa sangat khas, seperti bangunan lama. Dan cukup lembab. Aku kesampingkan pikiran-pikiran anehku dan berusaha untuk positif, istirahat, dan meeting besok paginya. Yang penting bisa tidur. Tapi kenyataannya sulit sekali untuk terlelap. Kulihat saat itu sudah jam 12 malam. Dan dari luar ku dengar ada suara langkah kaki di lorong. Seperti orang memakai sendal jepit. Mungkin ada tamu yang lain kali ya. Suara langkahnya melewati kamarku. Lalu tidak terdengar lagi. Karena saking sepinya, rasanya banyak suara-suara yang kudengar. Salah satunya ada suara seperti orang sedang di kamar mandi. Tapi bukan di kamar mandi kamarku, di luar.
penasaran aku keluar dari kamar. Kulihat ternyata memang ada kamar mandi. Ya mungkin ada beberapa tipe kamar yang tidak ada kamar mandinya dan memakai kamar mandi umum. Oh, orang tadi ke kamar mandi kali ya. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Baru saja menutup pintu, tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Refleks aku membuka pintunya. Dan ketika aku buka, aku melihat seorang lelaki tua sudah membungkuk berada di depan pintu kamarku. Entah dari mana munculnya. Perasaan tadi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan ini yang tadi jalan kali ya. Aku pun bertanya padanya. Ya, kumaha bah? Ada apa bah? Ada perlu? Dia tidak bicara. Hanya terdiam, membungkuk, sambil melihat kiri dan kanan. Lalu dia menunjuk ke dalam kamarku. Tepatnya ke langit-langit kamar yang saat itu kulihat ada ventilasi udara sepertinya di situ. Bolong. Kakek itu berkata dengan suara tidak jelas, seakan bergumam tapi tak mengeluarkan suara apa-apa. Maksudnya apa ya, bah? Lalu Abah itu terdiam dan pergi. Dia berbelok ke lorong lain dan hilang dari pandanganku. Maksudnya apa ya? Udahlah. Aku kembali masuk ke kamar dan menutup pintu kamarku rapat-rapat. Aku kembali berbaring. Tepat di atasku ada lubang ventilasi itu. Langit-langit kamar yang bolong dan sepertinya langsung ke genteng, namun gelap. Kenapa nunjuk-nunjuk ke situ ya? Oh, jangan-jangan takut bocor kali ya? Sudahlah. Aku pun mulai terlelap karena rasanya sudah sangat lelah. Sampai aku mendengar sesuatu sangat mengganggu. Seperti sesuatu diketuk-ketuk. Perlahan aku buka mataku. Dan begitu terbuka,
dari celah langit-langit kamar yang bolong itu, kulihat ada sepasang kaki yang menjulur keluar. Sepasang kaki yang kurus, kotor, dan menjulur keluar seakan-akan ada yang duduk di balik langit-langit kamarku itu. Dan kakinya bergerak-gerak. Bergerak-gerak seperti digoyang-goyangkan. Sangat jelas di atasku. Dan badanku terus mematung melihat kaki itu. Sampai dari kegelapan mulai terlihat muncul sebuah wajah. Sebuah wajah diiringi suara yang menakutkan. Begitu wajahnya muncul, seketika dari lubang ventilasi itu terurai rambut hitam yang panjang, bahkan menutupi kaki yang sedang menjulur keluar. Kini cukup jelas terlihat wajahnya. Pucat dengan lidah yang menjulur keluar. Dan matanya yang cekung ke dalam, hampir terlihat tidak mempunyai bola mata. Badanku benar-benar tak bisa kugerakkan. Bahkan untuk berteriak pun aku tak bisa. Dan tiba-tiba sosok itu menjatuhkan diri dari lubang ventilasi itu. Seketika itu juga aku bisa gerakan badanku dan langsung loncat dari tempat tidur keluar dari kamar. Aku langsung berlari keluar dan menuju resepsionis. Dan ketika itu penjaga penginapan itu tidak ada. Sampai pada akhirnya aku pun hanya duduk di ruang meja resepsionis itu hingga aku pun terlelap. Barulah keesokan paginya aku terbangun karena dibangunkan oleh salah satu karyawan di sana yang sedang bersih-bersih. Barulah dari situ aku kembali ke kamar. Sebelum ke kamar, aku sempat bertanya pada pegawai itu.
mana saja yang terisi. Dia bilang, ada beberapa. Tapi di area depan. Lanjut aku bertanya, apakah ada kakek-kakek yang menginap? Atau mungkin pegawai sini yang sudah berumur agak membungkuk? Dia bilang, ada. Tapi katanya, itu Mayang jaga. Oke. Mungkin aku mengerti maksud yang jaga dalam hal ini. Singkat cerita, aku pun berkemas dan pergi dari hotel itu. Mungkin sosok kakek-kakek semalam yang datang hanya memperingatkanku bahwa ada sesuatu yang mungkin akan muncul dan mengganggu dari lubang ventilasi itu. Entahlah. Apapun itu, yang jelas hal yang kualami ini benar-benar baru dalam hidupku. Yang sebelumnya tidak pernah kualami. Aku masih menolak percaya apa yang kualami dan kulihat. Dan aku cukup menganggapnya itu hanya sebagai mimpi burukku. .9 FM, Ardan lebih dari Radio Insan Muda, masih barengan di Masta. Dan itu tadi cerita ketiga kita atau cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan sebelum pamit, ada beberapa cerita pengalaman dari Insan Muda yang sudah masuk ya di nomor 0812-2011-1059 yang akan Masta bacakan juga. Dan masih live stream yang lagi pada nonton di TikTok ada Radio BDG, masih stay. Terima kasih banyak di channel Ardan dan website kita ardanradio.com. Dan ini pengalaman dari Akmal di Cibiru. Selamat malam Akmal. Dia ingin berbagi pengalaman seram. Saat itu dia masih mondok di daerah Cianjur. Dan dia kebagian ronda malam barengan sama teman-teman. Nah, pas jam 3 pagi, tiba-tiba terdengar suara gong ya, dari arah gedung SD. Oh, ini hampir mirip sama cerita sebelumnya nih. Tapi dia dengarnya suara gong jam 3 pagi di gedung SD. Awalnya ingin ngecek tuh. Cuma di sana tuh banyak cerita. Dan salah satu cerita yang dia ingat adalah kakak kelasnya tuh dengar suara kunti dan juga pernah melihat sekelebat lewat bayangan putih. Dan di belakang rumah almarhum kiai saya, di atas tornya itu juga ada sosok si merah katanya. Ngeri juga ya, lagi ngeronda jam 3 pagi, mungkin lagi ngelewat SD, tiba-tiba dengar suara gong itu, gong beneran gitu. Kayak waduh, ngeri ya. Oke.
Ada Ilham Akbar, saya dari Medan Mas. Selamat malam ya, Horas Medan. Ini mau cerita tentang pengalaman dia di salah satu hotel. Ini di Jogja. Jadi ceritanya kami sama orang tua tuh diajak lah ya sama orang tuanya. Karena saya tuh tamat sekolah SMA dan saya juga orang tua ini udah beli tiket tuh pesawat. Berangkatlah dari Medan ke Jogja. Sekitar jam 8 malam baru landing, angkat koper, keluar dari bandara ya dari Jogja, terus naik taksi ke hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Nah, hotel itu nggak usah disebutin ya namanya ya, karena katanya cukup angker di situ. Di booking kamar lah ya di nomor 2 sekian. Setelah itu naiklah ke kamar pakai lift, keluar dari lift langsung ke kamar. Dan di situ dia mencium bau kayak agak bau busuk gitu katanya dari lemari jati yang ada di sana. Nah, dia tuh mau buka lah gitu ya. Pas udah masuk kamar dia lihat itu ada lemari, bau-bau nih dari sini nih. Dia mau buka, mau masukin koper. Nah, pas dibuka di dalam lemari itu ternyata ada sajen. Kopi yang dingin, makanan udah basi juga, ada belatungnya. Dia sempat buruk sangka karena nggak percaya gitu-gituan lah ya. Habis itu ada orang tua datang, ya udahlah dia cabut, diajak lagi ke bawah. Ada foto lukisan atau spot foto katanya di sana itu. Dia nggak enak lah karena di dalam lift dia ngerasa juga ngelihat ada sosok yang aneh tuh katanya noni Belanda. Dan ada bapak yang pakai base cap, topi belangkon gitu Mas. Orang tua ngeliatin terus dari belakang, tatapannya kosong. Dia takut, terkejut, terus keluar lift lah bareng-bareng seperti orang yang ketakutan gak jelas gitu ya. Oke, jadi ini pengalamannya di salah satu hotel di daerah Jogja gitu. Dia ngelihat ada sajen, terus di lift dia juga ngelihat ada sosok noni Belanda, bahkan ada sosok bapak-bapak gitu ya, pakai base cap lengkap apa belangkon gitu, terus ngeliatin tapan kosong. Ngeri juga ya. Terima kasih ya pengalamannya dari Medan itu ya. Oke. Selamat malam juga buat insan muda yang bernama Ade. Oke, Ade di Batu Jajar. Sedikit cerita pengalamannya. Jadi waktu itu mancing di lapak pancing ya sambil nungguin punya bapak. Kalau nggak salah malam Selasa saat itu. Waktu itu lagi ada yang mancing juga 5 orang. Nah tiba-tiba dari arah pohon bambu tuh ada bola api melayang katanya. Kurang lebih selang 3 menitan bola apinya muncul lagi, hilang, muncul lagi. Tapi di atas pohon bambu itu. Dan semua orang ngeliat. Pas bapak saya deketin bola apinya hilang dan gak muncul-muncul lagi. Kejadian itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Terima kasih Kang. Kalau mau membacakan pengalaman saya ini. Terima kasih Kang Ade dari Batu Jajar ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ini tuh kayak banyak banget ya. Yang memang ngalamin kejadian-kejadian aneh ya ternyata insan muda ya. Dan boleh kamu juga kirimkan pengalamannya ke email kita nms@ardenradio.com jika ingin pengalaman seramnya ini kita jadikan ala-ala cerita Nightmare Side. Wah itu boleh banget ya. Langsung aja kirim ke email kita, nanti kita sematkan emailnya di layar, tinggal kamu catat aja atau di screen capture biar nanti langsung bisa kirim dan kita bacakan di episode selanjutnya. Karena sudah hampir tengah malam juga, berarti waktunya di Masta pamit. Terima kasih banyak insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare saat malam hari ini. Terima kasih JNE yang pastinya selalu setia menemani Nightmare Side. Ya, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan di JNE Nightmare Side di waktu yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa follow sosial media kita @ardenradio, @ardenradiobdg untuk TikToknya dan channel kita Arden Radio. Jika kamu suka konten-konten yang menarik juga
atau mungkin konten-konten Nightmare Side yang bisa selalu kamu tonton juga Insan Muda ya. Terima kasih JNE, jangan lupa follow juga JNE_ID dan JNE_BDG. Sampai bertemu lagi di masa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side. Jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, oh wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Jongen lief, vraagt ze, hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen 's avonds voor het slapen gaan een gebed voor hun onbekende opoe met een kus op jouw portret. Hallo, Bandung, ja moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o poelief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o Heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandung? Ja moeder, hier ben ik. Ze